Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya EN Jainah, SPDI. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SMK Negeri 1 Kersana, sekaligus mahasiswa PPG LPTK Maulana Malik Ibrahim Malang dengan nomor induk 2201 09120269. Dalam pertemuan kali ini saya akan membuat video pembelajaran UKIN. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan disiapkan ketua kelas. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'in ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khalik ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Qadir ya Basir ya Habib ya Hafir ya Mu'in ya Muzir ya Sami' ya Basir ya Hasan ya Adul ya Latif ya Khabir ya Halim ya Alim ya Ghafur ya Syakur ya Alim ya Habib ya Habib ya Muqit ya Aziz ya Jalil ya Habib ya Mujib ya Wasi' ya Alim ya Wadud ya Majid ya A'id ya Syahid ya Arham ya Hafiz ya Qawi ya Matin ya Wali ya Amin ya Muhsin ya Mubin ya Mu'id ya Muhyi ya
Ya Wali Ya Muta'ali Ya Ahad Ya Tawwab Ya Mutakim Ya Agung Ya Rabbul Ya Malikal Mulk Ya Dzal Jalali wal Ikram Ya Muslim Ya Aziz Ya Ghani Ya Mughni Ya Mani Ya Allah Ya Nafi Ya Nur Ya Hadi Ya Hadi Ya Baqi Ya Wali Ya Baqi Ya Sabur Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah. Sebagai rasa cinta kita kepada tanah air, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Mbak Tufa. Monggo Mbak Tufa sebagai DJ-nya maju ke depan. Hiduplah Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Ibu absen terlebih dahulu, ada yang masuk hari ini ya. Aini ada? Andika? Azila? Dela? Desi? Dinda? Muhammad Faisal? Oke. Hadir semua ya, alhamdulillah pertemuan kali ini kita diberi kesehatan, kelancaran, mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang berkah dan barokah. Sebelum pembelajaran dimulai, yuk kita cek kebersihan terlebih dahulu. Silakan kalian
Tengok kanan kiri, depan belakang, sorong mejanya, barangkali ada sampah bekas makanan. Nanti kalian ambil, kemudian dibuang di tempat sampah. Udah bersih? Alhamdulillah. Karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Ini menginjak jam terakhir, lagi rawan-rawannya kita ngantuk ya. Nah, Ibu mau nanya dulu, tadi kalian sudah mengerjakan sholat duhur apa tidak? Jaga tetap sholat kalian ya, jangan sampai terputus. Kecuali bagi yang perempuan, boleh tidak mengerjakan sholat di saat sedang datang tamu palang merah ya. Diperbolehkan tidak mengerjakan sholat. Nah, Ibu ingin mengulas pelajaran terlebih dahulu yang minggu kemarin ya. Materinya apa ya kemarin? Tentang apa? Bab iman. Ada yang masih ingat apa itu iman? Saya, Bu. Iya, Mbak Ica. Iman adalah percaya dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diikuti dengan amal perbuatan. Oke, betul teman-teman? Beri tepuk tangan. Ada berapa rukun iman itu? Saya, Bu. Iya. Ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, Iya. yang kedua iman kepada malaikat Allah, yang ketiga iman kepada kitab Allah, Iya. yang keempat iman kepada Rasul Allah, yang kelima iman kepada hari kiamat, yang keenam iman kepada qada dan qadar. Mantap sekali, lengkap jawabannya. Beri tepuk tangan. Ya. Nah, dalam pertemuan kali ini Ibu akan mengajak kalian belajar menutup aib ya. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang pertama yaitu Ibu ingin kalian bisa menganalisis apa itu makna menutupi aib ya, dengan baik dan benar. Ibu ingin kalian bisa mempresentasikan makna dari menutupi aib orang lain, baik orang lain maupun diri sendiri. Yang ketiga, Ibu ingin kalian bisa mengetahui dalil-dalil yang terkait dengan menutupi aib orang lain. Dan yang terpenting, kalian bisa membiasakan dalam kehidupan sehari-hari secara kontinu terus-menerus ya, untuk tidak membuka aib orang lain. Bisa dipahami ya? Alhamdulillah. Nah, lihat gambaran, Bu En akan bercerita. Misalkan nih, kalian melihat seseorang ya. Seseorang sedang tertidur di tengah jalan. Di saat angin yang kencang, ada seseorang tidur di tengah jalan. Saking capeknya seseorang itu, maka berhenti di tengah jalan, ketiduran. Nah, di saat ketiduran ada angin yang begitu kencang ya, menutupi badannya itu, membuka sebagian dari badannya sehingga badannya itu terbukalah auratnya. Apa yang akan kalian lakukan jika mengetahui seperti itu? Kira-kira akan menutupinya? Atau akan malah membukanya biar terlihat gitu? Lihat aja lah biar sedikit terbuka, dilihat aja gitu. Enggak. Sama arti kalian akan menutupinya, mengambil bahan apa, kain atau apalah yang bisa menutupi badannya. Karena namanya orang sedang tidur, dia tidak akan sadar ya, tidak akan sadar dengan keadaan kondisinya. Kita juga kalau tidur di rumah kan tidak sadar ya, tahu-tahu pakaian kita ke atas. Itu ada orang di tengah jalan, pakainya karena ketiup angin sehingga auratnya terbuka. Kita akan menutupinya. Tetapi kenapa sekarang ini ya, banyak orang yang begitu mudahnya membicarakan aib orang lain, baik melalui langsung dengan kata-kata mulut, diucapkan dengan lidah yang tidak bertulang ya, atau dengan tangannya. Bu, masa tangan bisa berbicara? Kata siapa? Tidak bisa berbicara. Buktinya kalian kalau main HP, WA-an, itu kan tangan kita yang berbicara, iya enggak?
Nah, itu kan secara tidak langsung kita berbicara membuka aib orang lain. Wah, si Anu mah seperti ini. Itu dengan mudahnya. Ya. Saya nggak pernah elat maksudnya. Ya. Nah, di situ secara tidak langsung kita akan mengukur, berarti di situ kita sudah berbuat tidak jujur. Kenapa Bu En mengatakan tidak jujur? Karena antara yang disampaikan dengan yang dilakukan itu tidak sesuai dengan hati nurani. Katanya tadi kalau ada orang terbuka bajunya, kita harus menutupinya. Tapi kenapa kita ada temennya mungkin di desa-desa masih ada orang yang beli sayuran tengah jalan sambil ngerumpi. Wah, ini seperti itu ya. Nah, itu kan secara tidak langsung kita sudah membuka aib orang lain. Mulai sekarang jangan ya, baik melalui lisan maupun dengan tangan kita, jangan membuka aib orang lain. Dibiasakan. Kenapa kita tidak boleh membuka aib orang lain? Karena sesungguhnya membuka aib atau membicarakan atau ghibah itu sama aja kita memakan bangkai saudara kita sendiri. Coba kalau kita dihadapkan dengan kenyataan kalau memakan bangkai saudara sendiri, rasanya gimana? Menjijikan kan? Nah, maka jangan dilakukan. Bu, saya sering dikata-katakan sama tetangga, bagaimana solusinya Bu untuk menghadapi saya sakit hati dengan orang yang sering membicarakan saya. Apakah saya akan melabraknya? Jangan anak-anakku ya, jangan melakukannya. Keburukan jangan dibalas dengan keburukan. Ya, kita tunjukkan kalau kita itu lebih baik dari dia. Biarkan dia membicarakan kita, karena secara matematika rumusnya seperti ini. Membicarakan orang lain sama aja dia sudah mengambil pahala dia ke kita. Maksudnya seperti ini. Dia punya kebaikan, maka kebaikan dia itu ditransfer kepada kita. Kita punya keburukan kita akan ditransfer kepada dia. Biarkan dia secara tidak langsung mengambil keburukan kita, dosa-dosa kita biarkan. Ya. Jadi ditransfer seperti itu. Ya. Nah, solusinya bagaimana Bu? Kita berbuat baik, kita berdoa sama Allah. Ya Allah, sadarkanlah hatinya, sebutkan namanya ya. Berdoanya di tengah malam atau di waktu-waktu yang mustajab. Ya. Boleh di saat sholat duha atau setelah sholat fardu atau di tengah malam. Sebutkan namanya, ya Allah, hatinya diluluhkan ya Allah, dia membicarakan saya banyak kekurangan. Maka mohon maafkan dia ya Allah. Pagi harinya kita antar makanan yang kita punya ke rumahnya. Tok tok tok, Bu, ini ada makanan buat Ibu, barangkali Ibu bisa mencicipi bareng-bareng. Nah, otomatis Ibu yakin orang itu akan luluh hatinya ya, karena kita sering membuatkan kebaikan kepada dia ya, membuat kebaikan kepada dia, berbuat baik sama orang lain ya. Gitu. Kira-kira sampai di sini ada yang ditanyakan? Bisa dipahami nggak penjelasan Ren? Kalau bisa, nah, Ibu akan membuka dalil yang terkait dengan menutupi aib orang lain, yaitu dalam surat An-Nur ayat 19 ya. Silakan kalian boleh membuka Al-Qur'annya atau boleh di HP ya. Silakan. Silakan dibaca surat An-Nurnya, dibuka HP-nya. Bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adabun alim.
fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Subhanallahul azim. Itu ada yang mana artinya sesungguhnya orang-orang yang senang atas tersebarnya berita bohong yang sangat keji itu di kalangan orang-orang yang beriman. Mereka mendapat azab yang sangat pedih di dunia dan di akhirat. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Allah Maha mengetahui. Jadi kalau kita tidak mengetahuinya, jangan sampai kita menggibah yang belum tentu kita tahu kebenarannya. Ya. Oke, anak-anakku, jika tidak ada yang mau ditanyakan, silakan kalian membentuk kelompok yang mana kelompok tersebut terdiri dari 5 atau 6 anak. Oke, kalian sudah membentuk kelompok ya. Nah, kalian boleh membuka materinya yang sudah Ibu bagikan. Silakan bisa lewat WA atau laptop dibuka ya, atau di buku ya, atau bisa sumbernya dari Al-Qur'an ya. Dari Al-Qur'an, boleh dari sumber manapun. Oke. Tolong perhatikan baik-baik perintahnya. Silakan kalian cari masalah-masalah ya yang ada di masyarakat, baik masalah itu terjadi pada diri sendiri, keluarga, orang lain, teman, atau di sosial media ya. Masalah tersebut berkaitan dengan materi menutupi aib orang lain. Kalian angkat masalahnya, kalian bahas dengan kelompoknya, kemudian masalah tersebut nanti kalian presentasikan ya di depan ya. Oke, sudah paham? Bisa dimengerti perintahnya? Oke. Kalau sudah bisa, boleh dimulai dari sekarang. Oke, silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu sekitar 15 menit ya anak-anak. Tadi masalah ibadah. Menutupi aib. Sudah selesai? Lagi. Oke. Ada kesulitan di sini? Tidak. Sudah selesaikah? Sudah, oke. Tunggu ya. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Bagaimana? Sudah bisa? Sudah, oke. Mau dipresentasikan ya? Oke. Sepertinya Ibu lihat sudah selesai semua. Ya, oke. Monggo perwakilan dari kelompok 1 dipresentasikan hasilnya. Kelompok 1 siapa? Monggo, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang-orang yang menggunakan karena mereka perlu memahami orang lain. Adalah orang lain anak tanggung sosial kita mengungkapkan kebenaran memahami tidak suatu dan dapat menjelaskan
Karena bisa karena bisa menjatuhkan martabat orang lain. Selain itu juga apa yang kita bicarakan belum juga tentu kebenarannya. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1 dan penanya. Ada yang mau menambahkan dari kelompok lain? Silakan. Dari kelompok 2? Ya, Mas Rival. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Dela, yuk. Apa dapat kita bicarakan aib orang lain? Ya. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan Mbak Dela. Pertanyaannya adalah aib atau rahasia menimbulkan tekanan emosional dan stres yang signifikan pada orang yang terlibat. Merasa terpaksa untuk menyembunyikan sesuatu dari orang lain dapat menyebabkan perasaan bersalah, hati tak tenang, atau bahkan sampai depresi. Oke. Apakah kita bahas? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2 dan penanya. Ada yang mau ditanyakan dari kelompok lain lagi? Udah? Ya, baik, dari kelompok lain ada yang menambahkan materinya? Silakan. Kelompok 3, Mbak Ica. Dampak dari menutup aib tidak selalu negatif. Ada situasi di mana menjaga rahasia bisa melindungi privasi dan martabat seseorang. Jika aib tersebut berkaitan dengan hal-hal pribadi yang tidak relevan bagi orang lain, menutupinya mungkin merupakan pilihan yang tepat. Namun, jika menutup aib ini merugikan kesejahteraan mental dan hubungan, pertimbangkan untuk mencari dukungan dari orang terpercaya atau profesional yang dapat membantu mengatasi dampak negatif yang mungkin timbul. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Aib yang boleh disebarkan dan juga aib. Jadi yang harus ditutupi itu aib yang sekiranya bisa menjatuhkan martabat orang lain. Sementara aib yang harus diperluaskan yaitu aib yang sifatnya seperti pemberitahuan kepada masyarakat. Contohnya kemarin ada kejadian begal di Desa Kradenan. Sekian, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3 dan sudah cukup ya presentasinya. Iya, jadi Ibu tegaskan untuk aib itu ada 2 macam, yaitu aib yang boleh dibuka kepada orang lain, juga ada yang harus ditutupi. Bagaimana Bu untuk mengetahuinya? Aib yang boleh dibuka itu yang sifatnya pemberitahuan, yang mana nantinya jika tidak diberitahu orang lain akan menjadi bahaya. Contohnya tadi, jika ini lagi marak-maraknya begal ya, maka kita harus memberitahu kepada orang lain. Tujuannya apa sih kok diberitahu Bu? Itu kan nanti si begal terbuka aibnya. Nggak apa-apa sih begal terbuka aibnya. Itu kan merugikan orang lain. Tujuannya biar orang lain yang diberitahu lebih hati-hati, lebih waspada. Paham ya? Seperti itu. Nah, aib yang harus ditutupi yang kiranya aib itu mencemarkan nama baik seseorang. Jadi misalkan si A
di keluarganya terjadi keributan. Nah, biarkan itu masalah keluarganya, jangan kalian sebarluaskan kepada keluarga yang lain. Itu masalah keluarga orang lain, jadi jangan disebarkan, biarkan diselesaikan dengan sendiri, seperti itu. Jadi bisa dimengerti ya? Bisa. Alhamdulillah. Kalau sudah bisa dimengerti dan bisa dipahami, silahkan kalian hasil diskusi tadi dibuat konsep pelajarannya, ini dibuat konsep ya. Nah, kalian boleh dibukukan dalam PowerPoint, kemudian dikirim ke Bu En paling lambat besok ya, hasil belajarnya. Oke? Untuk itu, karena sudah pembelajaran sudah selesai, mari kita menutup pelajaran hari ini dengan doa bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk diri kita dan juga orang lain. Kan? Berdoa, Mas Rival. Duduk siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Hai. Depan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan, Bu. Wa iyyakum. Amin.